Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ria Amelia, NIM saya 20154717060. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi panggul. Nah, panggul ini terdiri dari dua bagian, yaitu satu bagian keras dan bagian lunak. Nah, bagian keras ini terdiri dari tulang-tulang dan bagian lunak terdiri dari otot-otot dan ligamentum. Nah, panggul bagian keras ini terdiri dari 4 tulang, yaitu 2 tulang pangkal paha atau bisa disebut dengan os coxae, dan 1 tulang kelangkang atau biasa disebut dengan os sacrum, dan 1 tulang tungging atau disebut dengan os coccygeus. Nah, os coxae atau tulang pangkal paha ini terbentuk dari 3 buah tulang yang berhubung dengan acetobulum. Nah, gambar acetobulum terdapat pada nomor keempat. Acetobulum itu apa? Acetobulum itu merupakan cawan tempat melekatnya tulang paha. Tulang-tulang tersebut ada 3 apa saja, yaitu ada tulang usus terdapat pada nomor 2, bisa disebut dengan os ilium, ada tulang isium atau os isium, yaitu tulang duduk terdapat pada nomor ke-6, dan os pubis atau tulang kemaluan terdapat pada nomor 5. Nah, os ilium ini merupakan tulang terbesar. Tulang terbesar di mana dari panggul ini membentuk bagian atas dan belakang tulang panggul. Lalu ada crista iliaca. Nah, crista iliaca merupakan batas atas tulang yang tebal dari os ilium, terdapat di atas, yang tebal terdapat di pinggir. Lalu spina iliaca anterior superior dan spina iliaca posterior superior merupakan ujung depan dan belakang dan crista iliaca. Pada os ilium ini terdapat jalur yang disebut dengan linea inomata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Kemudian selanjutnya pada tulang ischium, nah ini terdapat pinggir belakang berduri yang disebut dengan spina ischiadium. Pinggir bawah os ischium ini terdapat bagian yang sangat tebal yang disebut dengan tuber ischiadium. Pada os pubis terdapat foramen obturatorium yang terbentuk dari pertemuan os ilium, os ischium, dan os pubis. Terdapat tangkai yang menghubungkan os ischium dengan os ilium yang disebut ramus superior occipubis di bagian atas dan ramus inferior occipubis di bagian bawah. Lalu ramus inferior kiri dan kanan ini membentuk arcus pubis. Selanjutnya ada os sacrum terdapat pada nomor yang pertama atau nomor 1 ya, os sacrum. Os sacrum ini berbentuk segitiga melebar di atas dan meruncing ke bawah dan terdiri dari 5 ruang tulang yang senyawa. Kemudian pada bagian kiri dan kanan dari garis tengah yang terdapat 5 buah lubang ya, 5 buah lubang di bagian tengah itu terdapat 5 buah lubang, itu disebut dengan foramina sacralia anterior. Terdapat di bagian tengah itu terdapat 5 buah lubang. Nah, lubang-lubang tersebut dinamakan foramina sacralia anterior. Pada bagian tengah os sacrum ini terdapat cuat-cuat duri yang disebut dengan crista sacralis. Lalu bagian atas os sacrum dan berhubungan dengan os lumbar. Bagian atas os sacrum dan berhubungan dengan os lumbar ruas kelima terdapat bagian yang menonjol ke depan yang disebut dengan promontorium. Os coccygeus ini berbentuk segitiga terdiri dari 3 sampai 5 ruas yang bersatu. Lalu pintu atas panggul. Nah, di atas pintu atas panggul itu merupakan batas atas dari panggul kecil berbentuk oval. Nah, pintu atas panggul ini berbentuk dari promontorium, sayap sacrum, linea inominata, ramus superior, osis pubis, dan pinggir atas symphysis. Nah, ukuran pada panggul ini terdiri dari 3 ukuran, yaitu ukuran muka belakang atau diameter anterior posterior, lalu ada ukuran melintang atau diameter transversal, dan ukuran serong atau diameter oblik. Nah,
Konjungtiva vera dari promontorium ke pinggir atas sinfisis ini berukuran 11 cm. Lalu diameter transversa merupakan ukuran melintang. Ukuran melintang yaitu jarak dari linea innominata kiri dan kanan tegak lurus dengan konjungtiva vera, kurang lebih ukurannya 12,5 cm. Lalu diameter oblik dari artikulatio sacroiliaca ke titik pertemuan CP dan DT diteruskan ke linea nominata atau tuberculum pubicum 13 cm. Lalu ada bidang tengah panggul. Nah, bidang tengah panggul atau bisa disebut dengan capacity pelvic ini terdiri dari dua bidang, yaitu bidang luas panggul dan bidang sempit panggul. Nah, bidang luas panggul ini terbentuk dari pertengahan sinfisis. Bidang luas panggul ini terbentuk dari pertengahan sinfisis, pertengahan acetabulum, dan pertemuan antara ruas sakral 2 dan 3. Nah, pada bidang ini tidak terdapat ukuran kecil sehingga tidak menimbulkan kesulitan pada proses persalinan. Bidang sempit panggul ini terbentuk dari pinggir bawah sinfisis, kedua spina ischiadica, dan memotong sakrum kurang lebih 1-2 cm di atas ujung sakrum. Ini ukurannya kurang lebih 11,5 cm. Nah, selanjutnya ada diameter transversa. Diameter transversa ini adalah melintang. Nah, bidang sempit panggul merupakan jarak antara spina ischiadica kiri dan kanan kurang lebih 10 cm. Kemudian selanjutnya ada diameter sagittalis posterior. Kemudian selanjutnya ada diameter sagittalis posterior, merupakan bidang sempit panggul yang berjarak dari sakrum ke pertengahan spina ischiadica kiri dan kanan, ukurannya kurang lebih 5 cm. Lalu selanjutnya ada pintu bawah panggul. Nah, pintu bawah panggul ini merupakan bidang yang berbentuk dari dua segitiga khayal dengan dasar yang sama, yaitu garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan. Kemudian bidang segitiga posterior. Nah, bidang ini terbentuk dari ujung ossacrum yang diteruskan ke ligamentum sacro, tuber colosum kiri dan kanan, dan garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum. Lalu selanjutnya bidang segitiga anterior segitiga anterior ini terbentuk dari arcus pubis dan diteruskan ke ramus inferior kiri dan kanan dan garis yang menghubungkan kedua tuber ischiadicum. Selanjutnya ada diameter anterior posterior di pintu bawah panggul, merupakan jarak pinggir bawah sinfisis ke ujung sakrum. Ini ukurannya kurang lebih 11,5 cm. Lalu diameter transversa ini dibentuk di pintu bawah panggul, merupakan jarak antara kedua tuber ischiadicum kiri dan kanan, ukurannya kurang lebih 10,5 cm. Yang terakhir ada diameter sagittalis. Diameter sagittalis posterior ini di pintu bawah panggul. Tepatnya di pintu bawah panggul ini merupakan jarak dari ujung ossacrum ke pertengahan dengan ukuran transversalnya 7,5 cm. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.